naik pangkat. Yang pertama tentu saja untuk koreksi kita bersama, ya. Untuk kedepannya saya minta yang pertama tentu saja sama-sama kita harus meningkatkan disiplin kita. Disiplin kita berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan baris berbaris, berkaitan dengan sikap perilaku dalam melaksanakan kegiatan upacara. Karena apa teman-teman? Meskipun kita bukan anggota Polri, tetapi disiplin itu harus tetap kita laksanakan. Karena itulah yang membedakan kita dengan seluruh ASN-ASN yang lain. Kita harus bisa menjadi contoh. Jangan nanti ada kesan kita sudah bukan TNI, disiplin kita kurang, penampilan kita kurang, cara baris berbaris lupa, dan lain sebagainya. Tentu ini koreksi bagi kita bersama, bukan hanya kepada Anda, tetapi termasuk kepada saya. Sama-sama kita belajar, mengulang lagi bagaimana tata cara dalam kegiatan upacara, dalam baris berbaris, dalam laporan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua, saya tetap meminta kepada kita bahwa yang punya rumah ini adalah kita. Yang menempati kantor Polres ini adalah kita. Maka kita yang harus memberikan kebanggaan kepada kantor ini. Cara memberikan kebanggaan tentu saja kita harus sama-sama menjaga kebersihan, menampilkan yang terbaik kepada muka dari Polres ini. Saya baru masuk, ada hal-hal yang perlu harus kita sama-sama benahi. Tentu saja saya tetap pengen bagaimana supaya Polres ini bersih, Polres ini nyaman, Polres ini indah untuk ditinggali. Maka nanti ada beberapa poin-poin, titik-titik yang harus sama-sama kita benahi. Yang ketiga, rekan-rekan, sebelum nanti saya masuk kepada yang naik pangkat dan yang purna bakti, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini Polri dalam sorotan berkaitan dengan perkara-perkara atau kasus yang saat ini mungkin menjadi viral di tengah masyarakat. Kita tidak usah banyak berkomentar. Kalaupun Anda, kalaupun kita punya keluarga, punya teman, atau lagi ngobrol di warung, di lapo, tidak usah memberikan banyak komentar. Cukup hal-hal yang normatif saja sampaikan. Bahwa Bapak Kapolri sudah membentuk tim, biarkan tim yang itu bekerja. Tidak usah kita tambahin dengan bumbu-bumbu, dengan kecap-kecap. Karena apapun ceritanya, yang menjaga marwah institusi ini adalah kita. Kalaupun Anda, kalaupun kita punya penilaian-penilaian, itu cukup simpan dalam hati, tidak perlu disampaikan, tidak perlu diceritakan. Mungkin Anda seorang reserse yang ngerti begini pengalaman, tapi itu tidak perlu. Justru yang kita perlukan adalah bagaimana menjelaskan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa percayakan kepada seluruh tim. Dan kita yakin bahwa tim nanti akan selesai pada waktunya dan akan menyampaikan apa hasil temuannya. Sehingga kita di internal kita pun kondusif, di luar pun bisa kita meredam hal-hal yang tidak perlu terjadi. Untuk itu saya meminta kepada kita semua, dalam situasi sekarang ini, tolong hindari perilaku-perilaku yang dapat membuat institusi ini menjadi tercoreng. Hindari perbuatan-perbuatan yang membuat citra Polri ini bisa buruk. Mungkin sudah banyak perintah-perintah, penekanan-penekanan, surat-surat telegram yang kita dengar dari pusat, dari Polda, termasuk yang disampaikan oleh para kabak kasat, kanit, para perwira. Dari dulu sampai sekarang perintahnya itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Artinya hal-hal yang umum. Kita ini sebagai anggota Polri ngerti hukum, ngerti aturan. Maka laksanakan apa yang menjadi ketentuan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Khusus kepada perilaku-perilaku yang menjadi perhatian. Narkoba, disersi tidak masuk, melakukan tindak pidana, penyalahgunaan senjata api. Ini saya minta benar-benar menjadi perhatian.
Saya tidak mau mendengar ada nanti anggota Polres Simalungun ini yang ketangkap sama BNN, ketangkap sama Polres lain seperti yang kejadian di Labuan Batu, ketangkap sama Polda karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mulai dari yang paling ringan memakai sampai dengan bagian dari jaringan. Dan percaya sama saya, kalau hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, saya sama seperti Bapak Kapolda akan tegas terhadap perilaku-perilaku ini. Jangan salahkan saya nanti pada saatnya kalau ada personil Polres Simalungun yang sudah selalu disampaikan, diulangi, masih melakukan hal seperti ini. Jangan salahkan saya kalau saya mengambil keputusan tegas. Dan kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kasih Propam, untuk personil yang saat ini mungkin menjalani hukuman, segera ambil tindakan tegas. Kita tidak perlu melindungi personil-personil yang membuat citra Polri ini menjadi jelek. Kita tidak perlu kasihan kepada anggota yang sudah berulang-ulang sampaikan, jangan narkoba, tetapi masih melakukan. Kemudian juga terhadap perilaku yang lain. Saya tidak pengen dengar ada personil-personil yang melakukan tindak pidana, mungkin merampok, mungkin melakukan penipuan, dan tindak pidana yang lain. Jaga nama baikmu, jaga nama baik keluargamu, jaga nama baik institusi ini. Kita sudah diberikan gaji, kita sudah diberikan hak, maka lakukan kewajiban. Kita jangan pengen mau seragamnya, mau gajinya, tetapi tidak mau mengikuti aturan. Seragam yang kita kenakan ini satu paket dengan tugas dan tanggung jawab. Maka tidak ada personil yang memanfaatkan jabatan karena anggota Polri untuk bisa semena-mena, untuk bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar. Masyarakat sekarang sudah ngerti hukum. Era kemajuan teknologi sekarang sudah gampang. Apa yang Anda lakukan itu gampang sampai. Kita tahu, mungkin belum tentu juga semua yang dilaporkan masyarakat itu benar. Tetapi minimal kita punya niat dari dalam hati untuk mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sayangi bajumu, sayangi institusimu, sayangi keluargamu. Karena kalau sudah kita melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak benar, maka bukan hanya dirimu saja yang akan merasakan dampaknya, tetapi seluruh institusi. Termasuk dengan berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api. Para kabak kasat, para kasih perwira bertanggung jawab juga untuk menyeleksi, mengecek untuk persyaratan-persyaratan siapa yang boleh, yang tidak boleh memegang senjata api. Kalau rekan-rekan merasa rekan-rekan itu tidak bisa mengendalikan emosi, punya sifat temperamen, mungkin pada